Seorang pengendara motor IN terjatuh dan matanya tertancap spion di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran spion motor menancap di bola mata kiri korban. Petugas rescue pemadam kebakaran berhasil patahkan spion yang menempel di motor dengan mesin pemotong besi. Menurut saksi kejadian, korban terjatuh usai menghindari angkot yang berada di depannya. Usai diinfus dan disuntik penahan sakit, wanita 22 tahun ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga panik saat sebuah angkot terbakar hingga nyaris masuk ke ruko di Jalan Raya Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Bahkan kendaraan yang terparkir di lokasi langsung dievakuasi khawatir kobaran api merembet. Kebakaran bermula saat angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak tengah melintasi tanjakan Empang menuju Sukasari dengan membawa barang pindahan. Namun di tengah tanjakan, angkot tiba-tiba mogok hingga muncul api dari bagian mesin dan membakar rem tangan. Api diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Apinya awalnya kecil, hanya percikan, lalu membesar. Itu mobil sedang berhenti atau sedang jalan? Sedang berhenti. Sedang berhenti. Ada penumpangnya berarti? Ada. Itu informasi mereka mau pindahan atau apa? Mereka informasinya mau pindahan, seperti itu. Beruntung sopir beserta 2 penumpang langsung menyelamatkan diri, sementara angkot dan muatannya ludes dilalap api. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sambil mengendarai motor dan membawa berbagai senjata tajam, 2 kelompok pelajar SMA terlibat tawuran di flyover Pondokopi, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Akibat tawuran, para pengguna jalan pun sempat terhenti takut menjadi korban salah sasaran. Tidak diketahui asal sekolah dan penyebab aksi tawuran. Namun diduga, 2 kelompok sudah berjanjian melalui media sosial untuk melakukan aksi tawuran. Pelajar, tawuran, nggak tahu sekolah mana ya. Di atas flyover. 20 orang kan ada. Oh, malam itu, malam minggu palingan. Ini kan anak-anak tongkrongan itu. Biasanya mah abang orang kampung. Ya, kalau sedang resah pasti pak. Akibat tawuran, warga mengaku sangat resah dan berharap polisi lebih gencar untuk melakukan patroli di jam-jam rawan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Rumah yang juga bengkel di Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Jember tiba-tiba ambruk. Seorang balita langsung dievakuasi warga, sementara yang lainnya mencari 4 penghuni yang terjebak di dalam rumah. Total 5 orang terluka tertimpa reruntuhan. Beruntung seluruh korban selamat meski 1 lansia alami patah tulang. Bangunan rumah sekaligus bengkel ini ambruk diduga karena sudah rapuh. Ada gerakan tembok yang sifatnya agak cepat, akhirnya terjadi roboh. Kalau informasi itu ada orang tua 1, kemudian suami istri dan anak 2, 5 orang kira-kira. Dan sekarang semuanya di rumah sakit Puskesmas Rambi Puji. Pasca peristiwa itu seluruh korban yang terdiri dari suami istri dan 2 balitanya berikut seorang pria lansia dirawat di Puskesmas Rambi Puji. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, lokomotif kereta api Manahan anjlok usai menabrak dam truk di Brebes, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini 2 orang tewas. Sementara pasca kecelakaan, petugas langsung mengevakuasi lokomotif tersebut. Lokomotif kereta api Manahan akhirnya bisa dievakuasi usai petugas Daop 3 Cirebon mengerahkan dongkrak hidrolik lalu ditarik menggunakan kereta krain di perlintasan tanpa palang pintu Desa Luwung Gede, Kecamatan Tanjung Brebes. Sebelumnya lokomotif anjlok usai bertabrakan dengan dam truk di perlintasan tanpa palang pintu. Selain itu petugas juga segera memperbaiki rel dan bantalan rel yang rusak dengan melakukan pergantian yang baru.
Seluruh petugas yang di lapangan berupaya maksimal untuk dapat mengangkat roda lokomotif, selanjutnya memeriksa jalur agar perjalanan KA normal. Sebelumnya kecelakaan terjadi antara dump truck dengan kereta api Manahan Solo Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu. Warga segera mengevakuasi jasad sopir truk dan anaknya yang tewas terjepit kabin truk. Jasad Eko Prayitno 33 tahun dan Zaki 5 tahun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak tahu ada kereta saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Akibatnya lokomotif KA Manahan pun anjlok roda bagian depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Ngawi, Jawa Timur tewas tersambar kereta api usai pulang dari pasar. Korban terserempet kereta saat melintas di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu. Warga berupaya mengevakuasi potongan jasad Sri Wahyuni, 42 tahun, warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, yang tewas tersambar kereta api saat melewati perlintasan sebidang usai belanja di pasar desa setempat. Sebelum kejadian, korban sudah diingatkan warga sekitar. Namun tiba-tiba mesin sepeda motornya mati dan korban tak sempat menghindari kereta yang melaju dari barat ke timur. Kondisi jasad korban hancur dan sempat terseret hingga 500 meter. Bahkan sepeda motor korban juga sempat menyangkut di bodi kereta dan terseret hingga 1 kilometer lebih. Seperti buru-buru, jadi kalau warga kita itu ada kereta dari barat, diteriaki, nah ini informasi korban ini malah nengoknya ke arah timur. Jadi tidak melihat dari arah barat. Nah, dia sudah di perlintasan sebelah utara. Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tenaga kerja migran menjadi korban pelecehan seksual hingga dibuang ke jalan oleh majikannya di Arab Saudi saat tiba di kampung halamannya di Purwakarta, Jawa Barat. Isak tangis bahagia pecah saat IL bisa bertemu kembali dengan kerabatnya di Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Purwakarta. Sebelumnya IL sempat terlantar beberapa bulan di Riyadh, Arab Saudi karena dibuang di jalanan oleh majikannya. IL mengaku menjadi pekerja migran ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Dan selama menjadi tenaga kerja migran di Arab Saudi, ia mengaku sering dicabuli 2 anak majikannya yang laki-laki. Tak hanya itu, ia juga dibuang majikan perempuannya di jalanan hingga terlantar beberapa bulan. Ya, hampir tiap hari gitu, Pak. Bahkan pintu kamar juga dibobok sama dia. 2 orang? Iya, 2 orang itu anak-anak. Ya, anaknya kuliah. Masih muda-muda. Berarti ibu bertahan di situ berapa tahun? Setahun 6 bulan. Selama itu diperlakukan seperti itu? Iya. Kasus ini pun menjadi pengingat agar pemerintah bisa memberantas oknum serta agen yang memberangkatkan PMI ilegal agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan.